Halo Komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru, dan film ini berjudul The Mosquito Coast yang dirilis pada tahun 2021. Dan tentunya film ini tidak panjang seperti film Lost, paling part 2 juga ini langsung tamat. Yang mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diburu oleh pemerintah Amerika. Karena tidak ingin dipenjara, keluarga ini pun melarikan diri ke gurun, yang kemudian ke hutan selama belasan tahun. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Ali Fogg yang sedang menunjukkan kepada putranya bernama Charlie bagaimana caranya membuat es dari api. Ali menjelaskan kepada putranya kalau mesin ciptaannya ini sama sekali tidak membutuhkan tenaga listrik, sehingga bisa dipergunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat terpencil. Ali sendiri sudah mengajukan hak paten untuk mesinnya ini dan sekarang tinggal menunggu hasil keputusannya saja. Apabila mesinnya ini di-approve sama kantor paten, maka keadaan ekonomi keluarga mereka akan berubah drastis menjadi jauh lebih baik. Meskipun Ali adalah seorang jenius, namun dirinya bisa dibilang hidupnya sangat berkekurangan. Untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, Ali bekerja sebagai seorang tukang serabutan, di mana teman-temannya rata-rata adalah para imigran gelap dari kota Meksiko yang bekerja sebagai buruh kasar di pabrik. Pada hari itu Ali mendapatkan sebuah surat peringatan terakhir dari bank. Apabila dalam beberapa minggu ke depan dirinya tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak bank terpaksa harus menyita rumahnya. Meskipun merasa terpukul, namun Ali tidak mau memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Dirinya seringkali menyimpan semua masalah yang dialami untuk dirinya sendiri. Dan Ali juga memiliki seorang putri remaja yang bernama Dina, dan istrinya namanya adalah Margot. Pada keesokan paginya, Ali mendengar Dina sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Lantas Ali pun segera masuk ke dalam kamar putrinya itu. Ternyata benar saja apa yang dirinya takuti, Dina ternyata memiliki sebuah handphone, dan Ali pun langsung saja mengambilnya. What's the point? No phones. Karena Ali sendiri membuat sebuah peraturan yang sangat tegas untuk keluarganya, yang mana semua anggota keluarganya itu tidak diperbolehkan memiliki alat komunikasi, terutama yang bisa terhubung ke jaringan internet. Ketika Ali merusak dan membuang handphone milik putrinya itu, di sana dirinya melihat sebuah mobil sedang menguntitnya. Setiap beberapa hari sekali Ali mendatangi restoran untuk membeli minyak goreng bekas. Minyak yang sudah bau dan burik itu kemudian diolah menjadi biosolar, sejenis bahan bakar yang sangat ramah lingkungan yang bisa dirinya pergunakan untuk berbagai jenis keperluannya. Ketika Ali dan putranya sedang menaikkan minyak goreng ke atas mobilnya, seorang polisi tiba-tiba saja mendekatinya. Get in the truck, son. Ali pun menjelaskan kepada si petugas kalau Charlie anaknya itu bersekolah di rumah. Sementara di dalam mobil, Charlie menemukan surat peringatan dari bank yang menyatakan kalau rumah mereka akan segera disita. Menerima kenyataan itu, di sini Charlie pun merasa sangat terkejut. Raut wajahnya juga langsung berubah menjadi sangat tertekan karena si Charlie ini adalah seorang anak yang sangat protektif terhadap keluarganya. You okay? Yeah. Dan hari ini adalah hari ulang tahun ibunya Margot. Sebentar lagi Margot akan membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal, yang mana dirinya pun menelpon ibunya melalui sebuah telepon umum. Margot pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya, dan ibunya itu pun merasa sangat terkejut sekaligus senang karena sudah bertahun-tahun lamanya dirinya tidak pernah mendengar kabar dari putrinya ini. How are my grandkids? They are. Margot sendiri sebenarnya berasal dari sebuah keluarga yang sangat kaya, namun dirinya terpaksa harus menghilang bersama Ali karena suaminya itu adalah seorang buronan negara. Happy birthday. Sesampainya di rumah, Charlie pun menurunkan muatan dari atas mobil, dan di sini dirinya melihat sebuah mobil sedang mengawasinya dari kejauhan. Sesaat kemudian Charlie pun menoleh kembali dan mobil itu sudah tidak ada di sana lagi.
Akhirnya hari yang Margot dan Ali tunggu-tunggu kini telah tiba. Mereka pun mendapatkan sebuah surat balasan dari kantor hak paten. Apabila mesin yang Ali ciptakan disetujui patennya, maka hidup mereka sekeluarga akan otomatis langsung berubah. Namun sayang sekali keberuntungan tidak berpihak kepada mereka karena ternyata mesinnya itu tidak diterima patennya. Ternyata Ali ini sudah menginvestasikan semua uangnya untuk menciptakan mesin itu dan kini dirinya harus kehilangan rumahnya. Namun syukurlah Ali memiliki sebuah keluarga yang sangat kompak. Mereka selalu bersama dalam melewati setiap rintangan, baik itu senang maupun susah. I hate living like this. Pada malam harinya Ali pun tidak bisa tidur karena dirinya merasa tidak terima sebab menurutnya mesin ciptaannya itu tidak memiliki cacat. Margot kemudian menawarkan bantuannya kepada Ali bahwa satu-satunya cara supaya mereka tidak kehilangan rumah adalah dengan menelpon orang tuanya dan meminta bantuan dari mereka. Namun dengan tegas Ali menolak karena apapun masalah yang mereka alami, mereka harus bisa menyelesaikannya sendiri. Make the move and we start again. Kemudian Ali pun menunjukkan sebuah gambar sketsa kepada Margot yang mana dirinya akan membangun sebuah kapal dan biarkan saja Bang menyita rumahnya karena mereka bisa hidup berpindah-pindah tempat. Disebabkan di tengah laut negara tidak akan bisa menemukan keberadaan mereka. Mendengar rencana suaminya itu, Margot pun langsung tersenyum. Kadang dirinya tidak habis pikir dari mana Ali mendapatkan semua idenya itu. Namun pertama-tama mereka butuh uang tunai. We're gonna need cash on hand. Pada keesokan harinya Ali pun mendatangi bosnya, tempat di mana dirinya biasa kerja serabutan. Kemudian Ali pun menawarkan mesin ciptaannya itu kepada bosnya seharga 1,5 miliar dan terus turun harganya hingga 300 juta. Namun sepertinya bosnya ini memang tidak mau menolong Ali, yang mana bosnya itu malah menyuruh Ali pergi sebelum Ali mempermalukan dirinya sendiri di depan anaknya. Dan di sini terlihat wajah Charlie pun tampak murung karena dirinya merasa sangat prihatin kepada ayahnya. Namun Ali memberitahukan kepada Charlie bukanlah seorang jenius namanya apabila karya ciptaannya tidak pernah ditolak sama orang-orang. Dan tiba-tiba saja saat itu Charlie memberitahu kalau mobil mereka sepertinya sedang dibuntutin. Mengetahui itu Ali pun langsung membanting setirnya memutar kembali mobilnya ke arah yang berlawanan. Kemudian dirinya membawa mobilnya itu menuju ke sebuah tempat pembuangan sampah. I wanna know what Americans throw away. Gold, look. Be right back. Ternyata benar kata Charlie, mereka berdua sudah dibuntutin. Setelah mobil hitam itu pergi, Ali pun segera memacu mobilnya itu untuk pulang ke rumah. Sementara radio polisi mengumumkan kalau mereka sedang memburu tersangka pelaku penculikan. Charlie. Come here. Setibanya di rumah, Ali pun langsung memberitahu Margot kalau keberadaan mereka sudah ditemukan negara. Ketika Ali sedang mengemasi barang-barangnya, Margot mengungkapkan kepada Ali kalau ini semua adalah kesalahannya karena dirinya sudah menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Ali menegaskan kalau ini bukanlah kesalahannya karena sejak awal mereka berdua sudah sama-sama tahu cepat atau lambat keberadaan mereka pasti akan ditemukan negara. Kini waktu pun semakin menipis, jadi sebaiknya mereka segera pergi dari tempat tersebut. Ketika Margot menyuruh Dina mengemasi barang-barangnya, di sini terjadi cekcok karena Dina tidak mau ikut dengan mereka. Disebabkan dirinya sudah muak berpindah-pindah tempat tinggal. Bahkan kini dirinya tidak punya teman sama sekali. Namun ibunya tidak peduli dengan semua itu, lalu dirinya pun menyuruh Dina segera mengemaskan semua barang-barangnya. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan rumah itu dengan menggunakan 2 buah mobil. Dan Ali menjadikan dirinya umpan untuk memancing mobil hitam yang mengawasinya. Dan mobil itu pun langsung mengejar Ali yang memacu mobilnya menuju ke tengah antah berantah. Di sini mereka semua tidak menyadari kalau ternyata Dina benar-benar melarikan diri, yang mana dirinya meninggalkan sebuah surat di atas tempat tidurnya kalau dirinya tidak mau ikut dengan orang tuanya. Dengan sangat terpaksa Margot pun akhirnya harus meninggalkan rumah itu hanya berdua saja dengan Charlie. Di mana saat itu Ali pun memacu mobilnya dengan seedan-edannya, dirinya berusaha menghilang dari jarak pandang mobil hitam yang mengejarnya. Kemudian dirinya membentangkan sebuah kawat duri untuk menjebak mobil hitam itu.
Ternyata Ali dan Margot sudah janjian untuk bertemu di parkiran sebuah motel, dan di sini Ali pun sangat terkejut ketika mendengar kalau putrinya melarikan diri karena rencana pelariannya ini bisa menjadi berantakan gara-gara kelakuan putrinya itu. Ali kemudian menyuruh Margot untuk menunggunya di parkiran motel sampai jam 2 malam, dan jika sampai jam 2 dirinya tidak balik, maka terpaksa Margot harus melarikan diri tanpa Ali. Kemudian Ali pun menyisir kota tersebut berusaha mencari putrinya, namun dirinya tidak dapat menemukannya. Dan firasatnya berkata kalau Dina pasti menelpon neneknya. Ketika Ali menelpon orang tua Margot, ternyata firasatnya itu terbukti benar. Dina? Dan di sini Ali pun langsung tahu kemana dirinya harus mencari putrinya, dan akhirnya Ali pun berhasil menemukan putrinya itu yang duduk seorang diri di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Ketika Ali memanggilnya, Dina pun langsung memeluk ayahnya itu, dan Ali berjanji kalau dirinya bakalan menjelaskan semuanya kepada Dina. Namun sekarang mereka berdua harus segera melarikan diri, dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu dua orang polisi datang berjalan mendekatinya. Kemudian Ali pun menyuruh Dina menyusul ibunya di parkiran motel, sementara dirinya mencoba untuk mengalihkan perhatian polisi. Am I under arrest? If you come with us, ears behind your head for me, please. Why? Di sini Dina melihat kalau ayahnya ditaser sama polisi dan dirinya pun ingin menolongnya, namun tidak banyak yang bisa dirinya lakukan. Ali pun akhirnya terperangkap di dalam mobil polisi, dan di sini dirinya pun berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa keluar dari mobil tersebut. Namun tiba-tiba Dina datang dan menyeret mobil polisi itu, kemudian memecahkan kacanya dan menarik ayahnya keluar. Lalu Dina pun segera memapa ayahnya masuk ke dalam mobilnya. Di sini Ali pun tampak sangat syok dan terkejut, bukan gara-gara kepalanya kebentur, namun karena dirinya sangat bangga dan kagum dengan keberanian putrinya itu. Kemudian Dina pun berusaha membawa ayahnya menyingkir dari kejaran polisi. Lalu Ali pun menyuruh Dina menempatkan mobilnya tepat di samping sebuah lubang selokan pembuangan tai. Kemudian Ali pun membuka lubang itu lalu menjatuhkan senternya untuk mengalihkan perhatian polisi dengan berpura-pura masuk ke dalam selokan tersebut. Lalu Ali pun membawa putrinya kabur ke sebuah komplek pergudangan yang sudah terbengkalai. Terlihat di sana para gelandangan yang tidak memiliki rumah, semuanya berlindung dan tinggal di tempat kumuh itu. Kemudian di sana Ali pun mengajarkan kepada putrinya bagaimana cara membuka sebuah borgol hanya dengan menggunakan kaleng Coca-Cola bekas. Between the ratchet arm and the pole. It's basically the catch mechanism. Now off. Sementara di luar bangunan terlihat para polisi terpancing untuk masuk ke dalam lubang selokan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun menyadari kalau mereka sudah dikerjain oleh Ali. Di sini si polisi pun langsung kuku lutut karena badannya berlumuran dengan tai yang sangat bau sekali. Lalu saat itu polisi pun langsung menyerbu komplek kumuh tersebut, namun Ali dan putrinya berhasil keluar tepat waktu. Ternyata kedua orang agen yang bernama Jonas dan Doni menemukan sebuah petunjuk ketika menggeledah isi rumah Ali. Mereka menemukan lembaran foto di mana Dina terlihat sedang selfie dengan pacarnya, yang mana kedua orang agen ini bekerja untuk NSA, yaitu sebuah badan keamanan nasional Amerika yang bertugas untuk mencegah bocornya informasi berharga milik negara ke negara-negara lain. Ketika mereka berdua sedang menginterogasi keluarga pacarnya, Dina tiba-tiba saja menelpon pacarnya itu. Dan tujuan Dina menelpon pacarnya itu untuk memberitahu kalau untuk sementara ini mereka berdua tidak bisa bertemu. Dan di sini Dina pun tidak pernah menyangka kalau keluarga pacarnya ini bakalan diinterogasi sama NSA. Kemudian Jonas pun berusaha membujuk Dina untuk menyerahkan ayahnya. Lantas Dina pun langsung bertanya tentang apa yang sudah diperbuat ayahnya sehingga terus diburu oleh mereka. Namun Jonas tidak mau memberitahunya dan malah berusaha mencuci otaknya Dina. Dina pun tidak mau menjawabnya dan langsung saja menutup teleponnya. So where next? Kini yang mereka butuhkan adalah uang tunai. Lantas Ali dan Margot pun mendatangi kantor tempat di mana biasanya Ali kerja serabutan. Ternyata mereka akan mencuri uang bosnya. Lalu Margot pun langsung mengosongkan isi berangkas bosnya Ali yang pelit itu. Sementara Ali sendiri mengakses dark web dengan meminta bantuan dari salah seorang temannya yang bernama Kalaka.
Untuk sesaat Margot sempat ragu dengan rencana Ali ini. Menurutnya ini adalah saatnya di mana mereka berdua harus jujur kepada kedua anaknya itu tentang apa yang sudah mereka perbuat. Namun Ali berhasil meyakinkan istrinya kalau ini adalah yang terbaik untuk mereka semua. Sebelum pergi di sana, Ali pun sengaja meninggalkan sebuah kenang-kenangan untuk mantan bosnya yang pelit, Kopet Cap Jahai merek Hese itu. Setelah itu Ali pun pergi menemui salah seorang temannya bernama Hector yang merupakan imigran gelap dari kota Meksiko. Lalu Hector pun menyuruh Ali untuk bertemu dengan Juan yang pekerjaannya menyelundupkan orang-orang keluar masuk perbatasan Amerika. Is not an ass. Fuck, Miguel. Karena merasa emosi, Ali pun dilaporkan oleh bosnya ke polisi, lalu jadi bingung karena bosnya itu malah diinterogasi sama polisi, bahkan kantornya pun ditutup. Untuk membantu proses penyelidikan, semua karyawan di pabriknya itu juga menjadi tidak bisa bekerja karena ikut-ikutan diinterogasi. Dan Hector yang kesorot oleh kamera CCTV yang setiap harinya dekat dengan Ali kemudian dipanggil oleh Agent Jones. Kedua orang agen NSA ini mengancam akan mendeportasi Hector balik ke Meksiko apabila Hector tidak mau membantu proses penyelidikan. Di sini Hector pun menjadi tidak bisa berkutik dan dengan terpaksa akhirnya dirinya pun memberitahukan kepada kedua orang agen ini di mana keberadaan Ali. I sent him to a guy I know in Arizona. Sementara Ali dengan bermodalkan sebuah alamat yang Hector berikan kepadanya, akhirnya dirinya sampai di sebuah tempat penampungan mobil rongsokan. Yang mana di sana Ali pun menemukan Juan dan Acuy. Kemudian Ali pun langsung berterus terang kepada Juan kalau Hector yang mengirimnya. Dan Ali pun memohon kepada Juan supaya mau menyeludupkan dirinya dan keluarganya keluar dari Amerika menuju ke Meksiko. Namun tanpa disangka ternyata Juan tidak mau menolong Ali. Karena hal itu Ali pun mengatakan kepada Juan kalau dirinya bisa melepaskan alat pelacak yang menempel di pergelangan kakinya si Juan. I can take those tags off of you. Get the fuck out. And make a little bit of money. I take those shock collars. Pertama-tama mereka harus membangun sebuah sangkar Faraday dan Ali pun menyuruh Charlie melapisi sebuah mobil dengan lembaran aluminium foil. Di dalam mobil itu sinyal elektronik akan terhambat selama beberapa saat sehingga memberikan mereka waktu yang cukup untuk melepaskan alat pelacak itu. Pada awalnya Juan tampak ragu karena dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang Ali perbuat. Namun akhirnya dirinya merasa sangat takjub karena dalam hitungan detik alat pelacak itu sudah terlepas dari pergelangan kakinya. Kemudian Ali pun memindahkan kartu SIM alat pelacak itu ke dalam sebuah handphone yang sudah dimodifikasi. It's actually pretty cool. Sebagai tanda terima kasihnya kepada Ali, Juan pun akhirnya bersedia untuk membantu membawa Ali dan keluarganya keluar dari Amerika. Sementara di saat yang bersamaan tidak lama setelah mereka pergi, area itu langsung diserbu oleh polisi. Di sini mereka tidak bisa menemukan apapun selain sebuah sangkar Faraday dan alat pelacak yang kini berubah menjadi handphone. Di sini Sheriff menjelaskan kepada Agent Jones dan Donnie bahwa sangat mustahil untuk bisa menemukan para buronan itu apabila mereka sudah masuk ke dalam area gurun karena mereka tidak memiliki anggota personil yang cukup. Namun Donnie memaksa Sheriff untuk menggunakan jasa militan yang mana para milisi ini adalah tentara bayaran yang berpatroli menyebar di seluruh area perbatasan. Where's the road? We don't need one. Dan di sini masalah pun mulai berdatangan. Tiba-tiba saja mobil mereka dihadang oleh militan. Lantas Juan pun langsung memundurkan mobilnya, namun ban mobilnya malah amblas ke dalam pasir. Inilah pertimbangan besar yang menjadi ketakutan Juan dan Acuy, di mana mereka berdua langsung bersiap-siap untuk melakukan kontak senjata. Namun Ali segera mencegahnya, lalu dirinya keluar dari mobil dan mencoba untuk membodohi para militan dengan bermodalkan otaknya yang cerdik. Afternoon. Kemudian Ali pun memberitahukan ke militan itu kalau mereka sekeluarga adalah para pengamat burung, dan Taman Suaka Marga Satwa mengutus mereka ke gurun ini untuk mengamati burung nasar. Karena beberapa hari yang lalu ada seekor anak burung nasar yang kabur dari Taman Suaka dan mereka sekeluarga ada di sini mencoba untuk menemukannya. Tampaknya bualan Ali ini pun langsung dimakan mentah-mentah oleh para militan. Lalu mereka pun memperingatkan kepada Ali supaya berhati-hati melintasi gurun dan ada beberapa lokasi yang mereka minta supaya Ali jangan melaluinya karena sangat berbahaya dan merupakan jalur penyelundupan kartel narkoboy.
safe out there. Ketika para militan itu kembali ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja radio mobil memberitahukan kalau ada 4 orang buronan yang mencoba untuk melintasi perbatasan bersama dengan 2 orang penyelundup. Mendengar itu spontan kontak senjata pun tidak dapat dihindarkan. Dan dalam sekejap mobil yang mereka tumpangi langsung dihujani peluru. Menerima kenyataan itu akhirnya di sini Juan dan Acuy pun memutuskan untuk melawan karena mereka tahu militan ini tidak mungkin membiarkan mereka hidup. Akhirnya Acuy pun berhasil menghabisi semua militan itu dan Ali beserta keluarganya pun selamat. Namun Juan yang tidak sempat keluar dari mobil badannya penuh dengan lubang peluru dan tewas dalam seketika. Namun di sini mereka tidak punya waktu untuk berduka karena dari kejauhan terlihat para militan menyerbu datang ke tempat mereka karena mereka mendengar suara tembakan. Setelah berhasil lolos dari kejaran para militan, kini Ali dan keluarganya harus berhadapan dengan kejamnya gurun yang membentang luas sejauh pandangan matanya. Tiada cahaya setitik pun maupun tanda-tanda kehidupan. Dan di sini mereka semua pun saling duduk berdekatan untuk menghangatkan tubuhnya melewati dinginnya malam di gurun tersebut. Keesokan harinya terlihat di sana mereka hanya memiliki sebotol air minum untuk menyambung hidupnya. Di sini Ali menyarankan supaya mereka berlima terus bergerak. Namun Acuy menjadi marah dan hampir saja memukulinya. Acuy pun menyalahkan Ali atas segala sesuatu yang telah terjadi, sehingga sahabat baiknya mati terbunuh dan kini dirinya terjebak dalam situasi yang mengedankan ini. If you cross the border, you're gonna die. Ali kemudian menjelaskan kepada mereka kalau dirinya memiliki sebuah rencana yang mana mereka akan melintasi sebuah area pengeboman militer. Mendengar itu keluarganya pun tampak tidak setuju, namun mereka tidak punya pilihan lain. Ternyata Acuy juga tidak mau ikut dalam rencana gila ini. Namun Ali mengatakan kalau dirinya membutuhkan bantuannya karena 8 km di depan sana ada sebuah menara suar darurat dan Ali bisa memodifikasi suar itu untuk mendapatkan sinyal, dan satu-satunya yang mempunyai kenalan di area perbatasan itu adalah Acuy, dan mereka membutuhkan bantuan Acuy untuk menelpon kenalannya itu. Mendengar itu tiba-tiba saja Acuy tersenyum-senyum sendiri, sepertinya dirinya bisa memanfaatkan keadaan mereka ini. Kemudian Acuy pun setuju untuk mengikuti Ali dan perjalanan panjang itu pun dimulai. Di bawah panasnya terik sinar matahari mereka berjalan menyeret langkahnya melintasi gurun tandus itu. Setiap berjalan sejauh beberapa kilometer masing-masing dari mereka akan meminum seteguk air. Dan tiba-tiba saja di sini istrinya berkata kepada Ali kalau dirinya menaruh curiga dan tidak percaya kepada Acuy. Entah kenapa firasatnya berkata kalau Acuy sedang merencanakan sesuatu. Namun Ali meyakinkan kepada istrinya kalau Acuy adalah seorang pria yang baik. Di saat yang bersamaan terlihat Acuy sedang mengobrol dengan Dina. Ternyata Acuy mencoba mencari tahu tentang apa sebenarnya yang telah diperbuat oleh Ali sampai begitu banyak orang yang mengejarnya. Namun Dina mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa dan yang dirinya tahu ayahnya selalu dikejar-kejar oleh pemerintah. No sé qué está haciendo. El gobierno. ¿El gobierno? Mereka berlima akhirnya sampai di lokasi pengeboman dan tiba-tiba saja di sana Dina mendengar suara mesin baling-baling helikopter. Lantas Ali pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera berlari dan sembunyi. Kemudian saat itu mereka masuk ke dalam sebuah reruntuhan bangunan. Sementara helikopter menyisir seluruh area militer itu. Ternyata Ali dan keluarganya bukanlah orang yang pertama yang bersembunyi di sana. Terlihat sebuah mayat imigran gelap tergeletak di hadapan mereka. Setelah helikopter terbang menjauh, Ali pun menyuruh Acuy membawa kedua anaknya menunggu di luar. Sementara dirinya segera memeriksa mayat imigran itu dengan harapan dirinya menemukan barang-barang yang bisa mereka pergunakan untuk bertahan hidup di gurun. Kemudian Ali pun memindahkan air yang ada di dalam termos imigran itu ke dalam botolnya. Give me the jug. Berkat air yang Ali dapatkan dari mayat imigran itu, kini mereka bisa berjalan sedikit lebih jauh menyeret langkahnya mengarungi lautan pasir. Matahari pun mulai terbenam di ufuk barat. Dan di sini Dina kembali bertanya kepada ibunya tentang apa sebenarnya yang telah ayahnya perbuat.
Namun Margot tetap tidak mau memberitahu putrinya, dan Margot hanya mengatakan kepada Dina kalau ayahnya itu tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika malam tiba, beruntungnya di sana ada sebuah bangkai bus. Kemudian mereka pun masuk dan mencoba untuk melewati dinginnya malam di gurun yang tak kenal ampun itu. Tidak terasa 2 hari sudah berlalu dan mereka tidak makan apa-apa. Dan satu-satunya penunjang hidup di tengah-tengah gurun tandus itu hanyalah buah dari kaktus liar yang hidup di beberapa tempat tertentu. Ketika Ali sedang memetik buah kaktus itu, tiba-tiba saja Acuy yang sangat penasaran menghampiri Margot dan kembali menanyakan tentang apa sih yang sebenarnya telah Ali perbuat. Namun Margot menyampaikan kalau permasalahan yang menimpa mereka sangat sulit untuk dijelaskan. Kemudian Acuy pun memberitahu Margot kalau dirinya akan berusaha membantu mereka dan dirinya akan menelpon kenalannya. Namun biarkan saja Ali yang berbicara dengan mereka, dan sebaiknya Margot segera membawa kedua anaknya itu pulang setelah mereka berhasil keluar dari gurun yang sangat mengedankan ini. Please. Sebuah tempat memorial untuk mengenang para imigran gelap yang tidak berhasil selamat di gurun terpampang di hadapan mereka menghalangi rute perjalanan yang akan mereka lalui. Dan di sini Acuy menyarankan supaya mereka mengambil jalan memutar karena dirinya tidak mau melalui tempat itu. Disebabkan tempat itu sangat dikeramatkan dan dianggap angker oleh para penduduk lokal. Namun Ali memaksa untuk melewatinya karena jika mereka mengambil jalan memutar, mereka akan mati disebabkan persediaan air mereka sudah semakin menipis. You're an asshole. Yeah. Ketika Ali membawa keluarganya melintasi celah tebing batu keramat itu, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Kemudian dirinya pun memberitahu ke keluarganya agar mereka jangan merasa takut dengan apa yang sebentar lagi akan mereka lihat. Ternyata di sana terdapat banyak mayat-mayat imigran yang sudah puluhan tahun tergeletak di atas pasir. Kondisi gurun yang kering dan tandus membuat mayat-mayat ini tidak bisa membusuk dan tidak ada satu orang pun yang berani menguburnya. Dan tumpukan mayat ini menjadi sebuah bukti kalau manusia bisa melakukan hal-hal yang lebih kejam daripada alam. What happened? Took their money, shot them and left them. Kemudian di sana Acuy pun menyalakan sebuah lilin untuk menghormati arwah para imigran itu, dan dirinya memperingatkan Ali supaya jangan menyentuh mayat-mayat tersebut. Namun Ali sama sekali tidak peduli dan malah menyuruh keluarganya untuk menggeledah semua barang-barang peninggalan mayat-mayat itu. Akan tetapi sayangnya mereka tidak menemukan benda apapun yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup. Namun Charlie dirinya menemukan sepucuk pistol di dalam salah satu tas imigran tersebut. Lantas Charlie pun langsung menyembunyikannya karena dirinya tidak ingin keluarganya tahu tentang penemuannya itu. Just keep moving. Get out of here. Ketika mereka baru saja hendak beranjak dari tempat tersebut, tiba-tiba saja Acuy melihat para penyelundup imigran ilegal berjalan mendekat. Melihat itu lantas dirinya pun langsung menyuruh Ali dan keluarganya bersembunyi karena jika ketahuan, para penyelundup itu tidak akan mungkin membiarkan mereka hidup. Dan sialnya di sana ada salah satu penyelundup yang melihat lilin yang Acuy nyalakan. Seandainya saja Acuy tidak menyelamatkan Charlie dari gigitan ular, pastinya Charlie akan menjerit kesakitan sehingga mereka ketahuan dan dibunuh oleh penyelundup itu. Bisa pun mulai menjalar di tangannya Acuy dan mereka harus segera keluar dari gurun ini, apabila kelamaan Acuy bakalan kehilangan nyawanya. Kemudian Margot pun mengikat lengannya Acuy dengan menggunakan sepotong kain, lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya persediaan air mereka pun kini sudah habis dan Dina pun memapa Acuy yang semakin lama kelihatan semakin kesulitan berjalan hingga akhirnya Acuy pun tumbang. Di tengah gurun yang tandus ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dan sepertinya Acuy sudah mengikhlaskan semuanya lalu otaknya pun mulai berhalusinasi. Namun tiba-tiba saja di sana Ali melihat menara pemancar suara darurat. Setelah membobol kotak pengaman, Ali pun langsung memodifikasi suara itu. Sebenarnya fungsi dari suara itu adalah untuk menghubungi patroli perbatasan, di mana para imigran gelap yang sudah menyerah dan terjebak di tengah-tengah gurun bisa menggunakan pemancar itu sebagai sebuah alat keselamatan. Dengan sedikit modifikasi, Ali pun bisa mempergunakan suara itu untuk mendapatkan sinyal handphone. I got it.
Kemudian Acuy pun segera menelpon salah seorang temannya yang merupakan anak buah kartel narkoboy, dan tentu saja temannya itu sangat terkejut karena dirinya sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan kabar dari Acuy. Pada awalnya temannya itu menolak untuk menolong Acuy karena Acuy adalah seorang pengkhianat yang kabur dari kejaran kartel. Namun Acuy memberitahukan kalau dirinya tidak sendirian, ada 4 orang warga Amerika yang ikut bersamanya, dan keempat orang ini sedang dikejar-kejar oleh Amerika. Mengetahui itu kemudian temannya pun menyuruh Acuy untuk menunggu bantuan tiba di sebuah lokasi yang dirinya sebutkan. Setelah membayar janjinya kepada Margot, Acuy pun kembali tumbang. Kali ini dirinya benar-benar tidak sanggup berjalan lagi. Ali, Margot, dan kedua anaknya pun membuat sebuah tandu darurat. Kemudian mereka pun bergantian menyeret Acuy keluar dari gurun yang sangat mengedankan ini. Dan mereka terus menyeret langkahnya tanpa kenal lelah. Ketika mereka sampai di lokasi yang teman Acuy sebutkan, terlihat di sana sudah ada 2 buah mobil yang menunggu mereka. Kemudian Ali dan keluarganya pun langsung disuruh masuk ke dalam salah satu mobil, sementara seorang pria terlihat mencoba menolong Acuy untuk menyelamatkan nyawanya. Di sini terlihat Margot tampak berat hatinya tidak mau meninggalkan Acuy, namun Ali meyakinkan kepada istrinya ini kalau Acuy akan baik-baik saja. Lalu mobil itu pun membawa Ali dan keluarganya pergi meninggalkan gurun, dan di sini mereka berempat tidak tahu kalau sebuah bahaya sudah menanti di depan mereka. Setelah diselamatkan dari gurun, Ali dan keluarganya langsung dibawa menuju ke sebuah rumah mewah yang terletak jauh dari pemukiman kota. Tampak jelas kalau pemilik rumah itu bukanlah orang biasa karena rumah mewah itu dijaga oleh pasukan dengan senjata lengkap. Lalu tuan rumah yang bernama Don Enrique Salazar pun langsung menyambut kedatangan Ali dan keluarganya dengan sangat ramah. Yang mana Enrique ini adalah tangan kanannya Big Boss kartel narkoboy yang tidak lain adalah bibinya sendiri. Dan Enrique memiliki seorang anak yang bernama Hugo. My son, Hugo. Di sini Dina dan Charlie tampak terkagum-kagum dengan kemegahan rumah ini. Kemudian Enrique pun mempersilahkan Ali dan keluarganya untuk segera beristirahat. Di sini Dina tampak sangat kesal dan dirinya mendesak ayahnya supaya memberitahu mereka saat ini juga tentang apa sebenarnya yang telah ayahnya perbuat sampai mereka semua harus mengalami keadaan yang seperti ini. Namun ketika Ali baru saja hendak berterus terang tentang rahasia besar itu, tiba-tiba saja pembantu datang dan memberitahu kalau kamar tidur untuk mereka sudah siap. Están listas. Sigan, por favor. Pada malam itu Enrique mendatangi Acuy yang sedang dirawat di dalam sebuah ruangan. Ternyata Enrique dan Acuy sebenarnya sudah berteman sangat lama. Namun Acuy membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal, berani mengkhianati kartel. Kini tidak ada lagi yang bisa Enrique perbuat untuk menolongnya. Dan Acuy pun memohon supaya Enrique mau membujuk bibinya agar mau memaafkan kesalahannya. Dengan kembali ke tempat ini sama saja Acuy datang untuk menyerahkan nyawanya. Pada awalnya Enrique terus terang kepada Acuy kalau dirinya bingung dan tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa menolong Acuy. Namun Acuy memberitahukan kepada Enrique kalau orang Amerika yang sudah ditolong oleh dirinya itu bukanlah orang kulit putih biasa, melainkan mereka adalah buronan kelas atas yang sedang dicari-cari oleh negaranya. Dan Enrique bisa memberitahu bibinya supaya menukarkan para buronan ini dengan keluarga bibinya yang sedang ditahan oleh Amerika. Sementara itu Margot memberitahu suaminya kalau dirinya menyadari bahwa pasukan bersenjata yang sedang mondar-mandir di luar kamar mereka itu bukan sedang menjaga keamanan rumah, melainkan sedang mengawasi Ali dan keluarganya supaya tidak bisa kabur. Namun Ali dengan santuinya mengatakan kalau Margot tidak usah khawatir karena lebih baik mereka terkulung di dalam penjara mewah ini daripada harus mati di padang pasir, karena setidaknya sekarang mereka berempat masih memiliki nyawa.
Keesokan paginya Hugo mendatangi Charlie karena ayahnya meminta dirinya membawa Charlie berkeliling. Kemudian Hugo pun menunjukkan kepada Charlie koleksi binatang-binatang buas yang sudah ditaksidermi alias sudah diawetkan. Yang mana semua binatang itu adalah hasil buruan keluarganya sendiri turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu Hugo juga menunjukkan kepada Charlie semua koleksi senjata apinya. Di saat itulah Charlie pun menunjukkan kepada Hugo pistol yang dirinya temukan di gurun. Charlie kemudian meminta bantuan kepada Hugo untuk memperbaiki pistol itu. I got you. Sementara itu Ali mendatangi Enrique untuk berpamitan dan dirinya berterima kasih kepada Enrique karena telah menyelamatkan keluarganya. Namun ternyata Enrique melarang Ali untuk pergi dari rumahnya dengan beralasan kalau anak buahnya sedang menyiapkan semua barang-barang keperluan Ali untuk membantunya melanjutkan perjalanan lagi. Selain itu pada sore hari ini ada sebuah jamuan makan malam di mana bibinya mau datang dan Enrique ingin memperkenalkan Ali kepada bibinya itu. Meskipun Ali merasa kalau ini adalah sebuah jebakan, namun tidak banyak yang bisa dirinya lakukan. So tomorrow then. Yes. Sedangkan saat itu Margot dan Dina pergi menemui Acoy untuk berterima kasih kepadanya karena tanpa bantuan Acoy mereka berempat pasti sudah mati di gurun itu. Dan tiba-tiba di sini Margot menyadari ada sesuatu yang salah dari tatapan mata Acoy dan ekspresi wajahnya juga ketika bicara dengan Margot menunjukkan kalau Acoy sedang menyimpan sebuah perasaan bersalah. Kemudian Margot pun berpura-pura untuk terlihat tenang lalu dirinya pun menyuruh Dina untuk segera mencari adiknya karena mereka berempat harus segera pergi dari tempat ini. I need you to go find your brother. Dan tiba-tiba saja di sana Margot mendengar suara tembakan. Kemudian dirinya dan Dina langsung dibawa oleh security dan disuruh masuk ke dalam rumah. Di sini Margot pun tampak sangat kesal dan dirinya meminta supaya Enrique memanggilkan putranya. Namun Enrique dengan santuinya mengatakan kalau Margot jangan mengkhawatirkan Charlie karena Charlie sedang bermain-main dengan Hugo dan tidak akan ada bahaya yang bisa menimpa mereka berdua. Don't worry, the boys will be perfectly safe. Rupanya Enrique sengaja menyuruh putranya membawa Charlie menjauh dari jangkauan keluarganya karena dirinya tahu kalau keluarganya itu tidak akan mungkin pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa Charlie. Sementara itu Margot langsung bertanya kepada Dina apa yang sudah dirinya beritahukan kepada Acoy. Dina menjawab kalau dirinya hanya mengatakan kepada Acoy bahwa ayahnya sedang dikejar-kejar oleh pemerintah Amerika. Sedangkan di luar tampak sebuah mobil memasuki pekarangan rumah itu dengan dikawal dua buah mobil yang bersenjata lengkap. Melihat itu Ali pun memberitahukan kalau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka pada saat ini adalah Dina. Dan dirinya menyuruh Dina menuliskan sebuah surat yang diperuntukkan kepada Acoy. Memang semenjak dari awal Acoy tidak pernah suka dengan Ali, bahkan dirinya benci kepada Ali. Namun Acoy tidak memiliki masalah dengan keluarganya. Dan Ali dapat melihat kalau Acoy sebenarnya diam-diam menaruh hati kepada Dina. Maka dari itu isi surat tersebut harus bisa membuat Acoy merasa cemas dan Dina harus berhasil memancing Acoy untuk menjadi seorang pahlawan yang datang menyelamatkan mereka. Ternyata Acoy adalah alasan utama mengapa bibi Enrique yang bernama Lucrecia Salazar datang ke rumah itu karena dirinya ingin bertemu langsung dengan orang yang telah berani mengkhianati kepercayaannya. Agar mudah membacanya, kita sebut saja bibi Enrique Lucci. Meskipun Lucci tidak menyakiti Acoy, namun Acoy tahu kalau sang kartel tidak mungkin memaafkan perbuatannya dan seharusnya dirinya tidak pernah kembali ke tempat sialan ini. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja pembantu rumah itu memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh Dina. Los gringos me pidieron que te diera. Meskipun terperangkap di rumah mewah itu, namun Ali, Margot, dan Dina tidak punya pilihan lain selain menghadiri acara jamuan makan malam dan keselamatan mereka bertiga kini sepenuhnya tergantung kepada nasib. Akan tetapi di sini tidak terlihat keraguan sama sekali di wajahnya Ali karena dirinya merasa yakin sepenuhnya kalau rencananya itu bakalan berhasil. Sementara itu di luar rumah Charlie dan Hugo sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di dalam rumah dan mereka berdua asik berburu macan tutul.
Kemudian Lucci pun melontarkan berbagai pertanyaan yang dengan sengaja membuat suasana menjadi sangat tidak nyaman. Yang mana Lucci ini ingin memprovokasi Ali dan keluarganya. Namun Margot berusaha untuk tetap tenang dan mencoba mengikuti permainan yang Lucci mainkan dengan ikut-ikutan melontarkan pertanyaan untuk mengulur waktu. Di sisi lain, ketika Hugo membawa Charlie berburu semakin jauh masuk ke dalam hutan, tiba-tiba saja Acuy menghampiri mereka. Tidak butuh waktu yang lama hingga Lucci pun kehilangan kesabarannya dan Ali mencoba bernegosiasi dengannya. Namun Lucci segera membunyikan bel untuk memanggil anak buahnya. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, tiba-tiba saja Acuy menelpon Lucci dan terlihat cucu kesayangannya itu sedang ditodongin pistol di kepalanya. Melihat itu seketika Lucci pun langsung kehilangan semua kendalinya dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Ali beserta keluarganya. Di sini Ali beserta anak dan istrinya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mana mereka langsung berjalan keluar dari rumah itu. Dan di sana tidak ada satupun anak buah Lucci yang berani menghentikannya. Sementara Enrique terlihat panik dan berteriak sekuat tenaga memerintahkan semua anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Kemudian Margot pun menembak pecah ban mobil yang ada di rumah itu supaya tidak ada satupun yang bisa mengejar mereka. Melihat itu Lucci tidak bisa berbuat apa-apa selain memandangi Ali dan keluarganya pergi dari tempat tersebut. Tidak jauh dari sana Acuy sudah menunggu kedatangan Ali dan Margot. Lalu Ali pun menyuruh Hugo supaya melepaskan sepatunya karena berjalan pulang tanpa alas kaki akan membuat Hugo kesulitan dan akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga ada waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Margot pun membawa mobil itu pergi sejauh mungkin dari kediaman Enrique. Namun tiba-tiba saja Ali menyuruh Margot menepikan mobilnya. Kemudian dirinya pun memberikan uang kepada Acuy dan menyuruh turun dari mobil. Tentunya hal itu membuat Acuy seketika langsung emosi karena dirinya tidak terima dengan cara Ali memperlakukan dirinya semacam itu. Kemudian Dina pun berusaha membujuk Acuy, namun Acuy tidak mau peduli lagi dan dirinya menyuruh Dina untuk menunggu bersama keluarganya di tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus. Chewie. Come on, Chewie. Kemudian Ali pun kembali membuat ulah yang mana dirinya menghampiri Acuy lalu memberikan uang kepadanya dan menyuruhnya untuk mengantarkan mereka sampai ke kota selanjutnya. Melihat itu Acuy pun langsung turun dari mobil dan mengatakan kalau dirinya membutuhkan mobil ini untuk pergi menjemput putrinya. Namun Ali tidak pernah peduli dengan kepentingan Acuy, seolah-olah dunia ini semua adalah tentang kepentingannya. Di sini Ali tidak pernah memikirkan keadaan Acuy yang sudah terperangkap dalam permasalahan ini hanya demi untuk menyelamatkan keluarga Ali sampai berulang kali. Di sini Acuy pun hilang kesabaran atas segala keegoisan Ali dan dirinya pun hendak menghabisi nyawa Ali pada saat ini juga. Namun tiba-tiba saja Ali dengan sengaja mengencingi celananya sendiri, sehingga hal itu membuat Acuy merasa jijik kepadanya dan kemudian membiarkan Ali tetap hidup untuk menanggung rasa malunya. Sore harinya terlihat di tempat lain seorang pria botak bernama William dirinya berjalan masuk ke dalam sebuah gedung kemudian menghabisi nyawa seseorang yang ada di tempat tersebut. Tranquilo, muchacho. Malam harinya terlihat Ali membawa keluarganya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah bus dan akhirnya mereka sampai juga di kota Meksiko. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat mengedankan sekali, namun setidaknya kini mereka berhasil lolos dari kejaran Amerika. Kemudian mereka pun langsung mengisi perutnya yang sudah keroncongan itu dengan membeli martabak telur dari Mang Uhe. Setelah kenyang Ali pun menyewa sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Excuse me? I don't even know how to answer that. I'm unequipped. One of these days I'm gonna meet Neil Young. Di sini Charlie dan Dina pun tampak sangat senang meskipun mereka sudah dibawa oleh ayahnya dalam pelarian yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Ali pun memberitahu mereka berdua kalau besok mereka akan bertemu dengan seorang teman lama Ali yang bernama Isela, dan Isela akan menampung mereka berempat di rumahnya yang indah. Mendengar itu Margot tampaknya tidak begitu bersemangat karena firasatnya berkata kalau mereka berempat belum sepenuhnya terlepas dari bahaya. How to find crops. So she went on the run. Promise.
Sementara itu di tempat lain terlihat William sedang asyik mengetik cerita yang sudah hampir dirinya selesaikan. Meskipun dirinya adalah orang yang brengsek, namun ternyata si William ini sebenarnya bercita-cita menjadi seorang penulis novel. Dan tiba-tiba saja saat itu William mendapat telepon dari Lucci. Dan Lucci menyuruh William untuk menghabisi Ali beserta keluarganya. Tengo a cuatro. Pada pagi hari itu Ali bercanda kepada Margot tentang kematian. Margot pun tampak tidak begitu senang dengan guyonan Ali itu. Ali kemudian ngomong terus terang ke Margot kalau sebenarnya dirinya merasa takut. Biasanya Ali selalu memegang kendali sebagai tuan atas nasibnya sendiri, namun pada saat ini nasib mereka berempat sepenuhnya ada di tangannya Kalaka. Margot kemudian memeluk Ali untuk menenangkan dirinya. Mereka berdua kemudian pergi bersama-sama untuk mencari Kalaka. Coming with, huh? Mendapatkan perintah dari Big Boss, William pun segera berangkat untuk memburu Ali. Kemudian dirinya pun masuk ke dalam sebuah bar untuk bertemu dengan anak buahnya yang bernama Gomez. Meskipun anak buahnya si William yang satu ini usianya masih bocil, namun si Gomez ini adalah seorang penguasa jalanan yang mana dirinya memiliki banyak sekali anak buah yang merupakan anak-anak gelandangan yang tersebar di mana-mana, terutama di pasar dan jalanan Meksiko. Lalu William pun memberikan kepada Gomez selembar foto Ali dan keluarganya. Kemudian Gomez pun segera memperbanyak foto itu lalu memberikan selembaran fotokopi tersebut kepada anak buahnya. Dan dalam seketika foto Ali dan keluarganya sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Dan siapapun gelandangan yang menemukan keberadaan Ali maupun keluarganya akan mendapatkan hadiah uang dari Gomez. Sementara itu di dalam kamar hotel, Dina dan Charlie terbangun dan mendapati kedua orang tuanya meninggalkan selembar surat, yang mana isi surat itu berpesan supaya mereka tidak berkeliaran dan menunggu di dalam kamar. Namun Charlie mengatakan kalau dirinya sangat lapar. Kemudian Dina pun menyuruh Charlie pergi ke dapur hotel untuk mencuri makanan. Sebenarnya Dina hanya bermaksud untuk memancing Charlie supaya pergi, karena dirinya ingin mencari informasi tentang apa yang sudah orang tuanya perbuat sehingga mereka harus diburu oleh pemerintah Amerika. Dan tiba-tiba saja saat itu Dina menemukan sebuah artikel yang membuatnya langsung terkejut, disebabkan dalam artikel itu disebutkan bahwa kedua orang tuanya dicari oleh polisi karena sudah melakukan kasus penculikan anak. Sementara itu di Amerika, di dalam kantor NSA Face Recognition tiba-tiba saja menangkap wajah Dina yang sedang browsing di warnet. Kemudian Agent Jones pun segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan penerbangan menuju ke Meksiko. Ketika Charlie sedang keluyuran mencari makanan, dirinya melihat seorang tamu hotel yang sedang melamun dan memandangi mesin cemilan. Melihat itu, Charlie yang lugu pun mengira kalau tamu ini sedang kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli makanan sama seperti dirinya. Karena kasihan, lantas Charlie pun mencurikan makanan untuk si tamu yang malang itu. Namun ternyata dugaan Charlie salah membuat dirinya sedikit malu. Oh, yeah, sorry. This is like my sister. Tanpa terasa waktu pun terus berlalu dengan begitu saja, dan teman-teman baru Charlie itu mengajak Charlie dan Dina untuk pindah nongkrong di dalam kamar mereka. Kemudian mereka yang balangor pun ngelinting cimeng dan bergantian menghisapnya. Bahkan Charlie juga ditawari supaya ikut-ikutan oleng bersama mereka. International law, because what I really like to do. You gotta go. Selang beberapa saat topik pembicaraan di antara mereka kini menjadi kian semakin meresahkan karena orang-orang Prancis ini mulai rese dan menjelek-jelekan warga Amerika. Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali dengan perasaan Dina dan Charlie. Ketika Charlie bercerita tentang pengalamannya melintasi gurun pasir dan bertemu dengan para penyelundup yang sangat kejam, teman-teman barunya ini justru malah beramai-ramai menertawakannya. Someone get shot too, or Just get shot. Melihat adiknya sedang nge-fly dan tidak sadar kalau sedang dibully, Dina pun langsung angkat bicara karena dirinya tidak terima kalau adik kesayangannya diperlakukan seperti itu. Kemudian Dina pun mengajak Charlie untuk segera pergi dari sana. Melihat kakaknya marah, Charlie pun dalam seketika langsung menjadi ikut-ikutan marah. Lalu dirinya pun mengeluarkan pistolnya dan hampir saja menghabisi orang-orang sialan itu.
Sedangkan di tempat lain Ali membeli sebuah handphone untuk menghubungi Kalaka melalui dark web. Setelah menunggu balasan selama berjam-jam, akhirnya Kalaka membalas pesannya Ali, yang mana dirinya meminta Ali supaya mengirimkan foto selfie-nya. Sementara itu suasana kota pun semakin lama menjadi kian semakin memanas karena semua anak gelandangan di kota itu berkeluyuran untuk mencari Ali dan keluarganya. Dan tiba-tiba saja saat itu Ali mendapatkan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk pergi ke lokasi yang disebutkan di dalam titik koordinat. Dan Ali harus mencapai lokasi itu dalam waktu 15 menit. Pada awalnya Ali merasa tidak terima diperlakukan sama Kalaka seperti itu karena dirinya bukanlah seekor anjing yang bisa disuruh lari ke sana kemari. Namun Margot langsung membantahnya disebabkan Kalaka adalah satu-satunya tiket supaya mereka bisa keluar dari permasalahan ini. Jadi apapun yang Kalaka perintahkan, sebaiknya mereka turuti saja dan tidak usah terlalu banyak berpikir. Ketika mereka sampai di lokasi yang disebutkan, tiba-tiba saja telepon umum berdering dan seorang kakek tua pun berteriak memanggil-manggil Ali. Kemudian Ali pun menjelaskan keadaannya kepada Kalaka. Namun Kalaka sama sekali tidak mempercayainya dan malah kembali mengirimkan titik koordinat, dan Ali pun kembali diperintahkan untuk berpindah tempat. Wait. Ketika Ali dan Margot sedang melewati sebuah area parkiran, tiba-tiba saja keberadaan mereka terlihat oleh para anak gelandangan, dan tidak butuh waktu lama hingga kabar itu pun akhirnya sampai ke telinganya William. Where'd you see him? Get him. Ali dan Margot pun akhirnya sampai di lokasi kedua, dan di sana terdengar sebuah handphone berdering dari balik jeruji got pembuangan tai. Di sini harga dirinya Ali benar-benar dihancurin oleh Kalaka. Dengan kuku lutut Ali pun terpaksa mengambil handphone itu. Piece of shit. Namun lagi-lagi Kalaka kembali mengubah titik koordinatnya, yang mana Kalaka memberitahukan kepada Ali kalau mereka berdua sudah dibuntutin, dan Kalaka menyuruh Ali untuk mengikuti instruksinya supaya bisa lolos dari orang-orang yang sedang mengintilnya. Kemudian Ali dan Margot pun masuk ke dalam area pasar dan mereka berbelok ke sana kemari untuk menghilangkan jejaknya. Tidak jauh di belakang mereka tampak William sedang berjalan mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh si Gomez. If you're not there in 2 minutes, we'll assume you. Yang mana ketika Ali dan Margot tiba di lokasi yang Kalaka sebutkan, mereka langsung saja disambut oleh sekumpulan orang yang bertopi orange. Dan orang-orang itu pun langsung melumpuhkan mereka berdua lalu menutup kepalanya dengan menggunakan karung hitam, kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Menerima kenyataan itu, William pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat Ali dan Margot dibawa pergi begitu saja. Sementara itu Dina mencari-cari adiknya dan akhirnya menemukan si Charlie sedang berdiri sendirian sambil memandangi burung. Dan sepertinya si Charlie ini oleng karena kebanyakan makai cimeng. Kemudian mereka berdua pun berjalan-jalan di kota tersebut. Dan di sini mereka tidak tahu sama sekali tentang apa yang telah terjadi kepada kedua orang tuanya. Sedangkan William yang gagal menangkap Ali, dirinya didatangi oleh Lucci. Meskipun William berusaha menjelaskan kepada Lucci mengapa dirinya bisa sampai gagal, namun Lucci tidak mau tahu sama sekali. Pokoknya William harus bisa menemukan Ali hari ini juga. Find them today. Akhirnya Agent Jonas dan Donnie pun tiba di kota Meksiko dan langsung menyiapkan markas pengintaiannya di sebuah gudang kosong. Selama berjam-jam lamanya Jonas menatap laptopnya berusaha mencari keberadaan Dina dan Charlie melalui kamera CCTV jalanan yang ada di kota itu. Namun pengintaiannya ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Sementara di suatu tempat tidak jauh dari sana terlihat Dina dan Charlie sedang mengisi perutnya di warung Pieha dengan makan bubur ayam. Sambil makan, Dina pun bertanya kepada Charlie seberapa banyak Charlie ingat tentang masa kecilnya. Karena seingat Dina, dirinya menyimpan kenangan ketika pertama kalinya ayahnya memberikan Charlie kepadanya. Namun Dina tidak bisa ingat momen ketika ibunya mengandung Charlie. Dan tentu saja itu adalah sebuah hal yang sangat aneh
aneh. Namun Charlie tidak terlalu ambil pusing karena menurutnya pertanyaan kakaknya itu bukanlah sebuah hal yang terlalu penting. Kemudian Dina pun memberitahukan kepada Charlie kalau dirinya mau ke kamar mandi. Sebenarnya di dalam benaknya si Dina ini dirinya dihantui oleh sejuta pertanyaan. Apakah Charlie benar-benar adik kandungnya? Atau mungkin mereka berdua benar-benar anak dari hasil penculikan? Kemudian Dina yang sangat penasaran pun memutuskan untuk menelpon Agent Jones. Listen. Agent Jones pun kembali mencuci otaknya Dina dengan mengatakan kalau sebenarnya Charlie bukanlah adik kandungnya Dina. Dan Jones pun meminta Dina untuk segera ngasih tahu di mana keberadaan mereka. Merasa terpukul dengan informasi yang disampaikan oleh Jones, Dina pun kembali menutup teleponnya. Sementara itu, Donnie tampaknya tidak begitu senang dengan cara Jones memanipulasi otaknya Dina. I just think it's a shitty thing to tell a kid that age. Ketika kembali ke warung makan, BH pun memberikan bon tagihan makanan kepada mereka berdua karena tidak punya uang untuk membayarnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Ketika penutup kepalanya dibuka, Ali melihat dirinya berhadapan dengan seorang pria kulit hitam, kita sebut saja namanya si Uwa. Kemudian si Uwa pun langsung menjejalkan berbagai macam cerita ke telinganya Ali untuk membuat pikirannya kehilangan arah. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita sihir dan penyiksaan yang dilakukan di abad ke-19. Namun Ali yang mendengar itu hanya diam saja, membuat si Uwa marah dan langsung menamparnya berulang kali. Kemudian saat itu si Uwa pun memperlihatkan sebuah foto kepada Ali, yakni foto 10 tahun yang lalu ketika Ali menggunakan sebuah identitas sebagai seorang aktivis lingkungan yang bernama Alec Finn. Dan si Uwa meminta Ali supaya menjelaskan kepadanya tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh Alec Finn dan mengapa sampai-sampai Amerika memburunya. Lalu Ali pun mulai mengarang sebuah cerita melontarkan bualannya itu kepada si Uwa dan berharap supaya si Uwa percaya dengan omong kosongnya itu. Namun sepertinya si Uwa ini tidak gampang untuk dibodohi. Kemudian si Uwa pun menanyakan kepada Ali tentang Kasaroha, tempat berlindung suaka rumah aman yang sedang dicari oleh Ali. Mendengar itu Ali pun terdiam dan langsung menuding kalau pria kulit hitam yang ada di hadapannya ini adalah Kalaka. So Galaka 44 was just a... Mendengar tudingan Ali itu, si Uwa pun langsung mengatakan kepada Ali kalau sebenarnya dirinya ini adalah seorang agen pemerintah yang ditugaskan untuk melacak keberadaan Kalaka dan mencari di mana sebenarnya letak Kasaroha. Kemudian si Uwa pun menunjukkan istrinya kepada Ali yang sedang duduk terikat di sebuah ruangan lain dengan sebuah pistol tertodong di kepalanya. Dan jika Ali tidak mau memberitahukan di mana letak Kasaroha dalam hitungan mundur 10, maka sebuah peluru akan menembus kepala istrinya. 10? Fine. I can lie. Namun sepertinya Ali tetap bersikeras untuk berpegang teguh pada pendiriannya, yang mana dirinya tampak panik namun tetap mati-matian mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian sebuah peluru pun melesat di samping kepalanya Margot dan pistol itu meledak tepat di sebelah kupingnya. Ternyata benar saja dugaan Ali bahwa pria yang ada di hadapannya ini sebenarnya adalah Kalaka. I am Galaka who took it. Sementara itu ketika Dina dan Charlie berjalan kembali ke hotelnya, keberadaan mereka terlacak oleh para anak gelandangan. Lalu Charlie pun langsung balik ke dalam kamar. Sementara Dina dirinya kembali menghubungi Agent Jones dan memberitahukan kepadanya di mana lokasi tempat mereka menginap. Lalu saat itu Ali pun bergegas menghampiri Margot yang sedang duduk terikat di sebuah ruangan. Sambil melepaskan ikatannya, Ali mengatakan kalau dirinya sudah tahu di mana letak Kasaroha, yang mana titik koordinatnya itu berada tidak jauh dari Guatemala. Namun nampaknya Margot sudah tidak peduli sama sekali karena gendang telinganya pecah dan dirinya hampir saja kehilangan nyawanya. Di sini Ali pun berusaha menjelaskan kepada Margot kalau dirinya merasa yakin 100% Kalaka tidak akan sampai membahayakan nyawanya. Namun Margot terus berjalan meninggalkan Ali dan tidak mau memperdulikannya karena dirinya merasa sangat kecewa disebabkan Ali telah mempertaruhkan nyawanya. Ketika Ali dan Margot berjalan kembali ke hotel, mereka tidak menyadari kalau kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh para anak gelandangan. Dalam seketika kabar itu pun langsung sampai ke telinganya William. Kemudian William pun melaporkan hal tersebut kepada Lucci kalau dirinya sudah menemukan keberadaan Ali dan keluarganya. Sementara itu di dalam hotel saat Ali dan Margot masuk ke dalam kamar, mereka berdua sangat terkejut karena di sana sudah ada Agent Jones dan Donnie yang menunggu kedatangannya. How did you find us?
Kemudian Jonas pun langsung memberitahukan kepada Ali kalau mereka berenam harus segera pergi dari tempat itu, karena semakin lama keselamatan mereka akan menjadi semakin terancam, disebabkan kartel sudah mengetahui lokasi keberadaan Ali dan keluarganya. Dalam seketika Ali pun langsung tahu kalau ini semua adalah perbuatannya Dina. Lalu Ali pun meminta penjelasan kepada putrinya itu, namun Dina yang merasa kesal langsung keluar dari kamar. Up and let's go. Melihat itu lantas Doni pun langsung menyusul Dina karena dirinya merasa khawatir dengan keselamatannya. Dan benar saja ketika Dina berjalan menuju ke lobi hotel, mereka berpapasan dengan William. Dan di sini baku tembak pun tidak dapat terhindarkan sehingga Doni tewas dengan mengenaskan dihujani peluru oleh William. Lalu Ali langsung berlari menghampiri Dina. Dan di sini Ali pun sadar kalau ternyata William tidak berani menembaknya disebabkan Lucci menginginkan William membawa Ali ke hadapannya hidup-hidup. Can't shoot me. Tak lama polisi pun datang membanjiri tempat itu. Namun itu bukanlah sebuah petanda yang baik karena semua polisi di kota ini berada di bawah kendalinya sang kartel. Kemudian Ali dan keluarganya pun kabur melalui pintu belakang hotel. Namun tiba-tiba saja Agent Jones ditikam oleh Gomez dari belakang hingga akhirnya Agent Jones pun tewas di tempat itu. Get back. Setelah berhasil keluar, mereka pun masuk ke area parkiran sebuah mall untuk mencuri mobil. Dan untuk kesekian kalinya, keluarga ini kembali berhasil meloloskan diri dari semua pihak yang sedang memburunya. Dan itu sungguh sangat menguntungkan sekali. Setelah berhasil lolos dari kepungan polisi dan kartel, Ali pun membawa keluarganya pindah ke kota lain. Lalu Ali pun mengajak Dina berbelanja segala kebutuhan yang mereka perlukan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Ali juga menelpon seorang kontak yang dirinya dapatkan dari Kalaka untuk membeli sebuah kapal. Hey, is this a Hershey? Sementara di tempat lain, William mendatangi semua tempat penjualan mobil bekas bersama dengan semua anak buahnya, yang mana mereka ini berusaha untuk melacak keberadaan Ali dan keluarganya. Setelah mencari di beberapa tempat, akhirnya William berhasil menemukan tempat di mana Ali membeli sebuah mobil bekas. Lantas William pun menghabisi orang itu dan mengambil handphonenya. Lalu dirinya pun menunjukkan foto mobil bekas yang dibeli oleh Ali kepada semua anak buahnya. Kemudian mereka semua pun berpencar untuk mencari Ali. Tidak jauh dari sana terlihat Ali dan keluarganya sedang duduk di tepi pantai, dan tiba-tiba saja di sana Dina menangis yang mana dirinya menyalahkan ayahnya atas semua perkara yang sudah terjadi, sehingga Agent Jones dan Doni bahkan tewas ketika mencoba untuk melindungi mereka. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Dina pun pergi. Melihat itu Ali pun berniat menyusulnya, namun Margot langsung melarang. Just sit the fuck down. Pada siang hari itu Ali pun menuliskan semua daftar barang-barang yang harus mereka beli. Untuk menghemat waktu, kemudian mereka pun berpencar untuk mencari barang-barang keperluannya itu. Ketika Ali sudah turun dari mobil, Margot pun memberitahu Dina kalau mereka tidak akan ikut dengan ayahnya. Ternyata Margot juga telah merasa muak dengan semua permasalahan yang mereka alami. Lalu Margot pun menyuruh Dina untuk mencari adiknya, dan mereka bertiga akan pulang ke rumah orang tuanya Margot. Finding Charlie and going home. Kemudian saat itu Ali mendatangi seorang nelayan yang bernama Hershey untuk membeli sebuah kapal. Sebenarnya Ali sama sekali tidak kenal dengan orang ini dan dirinya mendapatkan kontak orang ini dari Kalaka. Setelah memeriksa keadaan kapal dan sedikit tawar-menawar, akhirnya Ali setuju untuk membeli kapal itu. Lalu Hershey juga menawarkan kepada Ali senjata api, namun Ali langsung menolaknya. Anybody who needs guns already lost the argument. Sementara itu terlihat Margot dan Dina menyusuri kota untuk mencari Charlie. Namun sepertinya mereka kesulitan untuk menemukannya. Di saat yang bersamaan ketika Charlie berjalan keluar dari toko, tiba-tiba saja dirinya melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Kemudian Charlie pun mengendap-endap mengikuti mobil itu. Dan benar saja dugaannya, seseorang lalu keluar dari mobil itu dan langsung mengambil foto mobil yang mereka pergunakan. Melihat itu Charlie pun langsung mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya ke arah si pria tersebut, yang mana dirinya meminta supaya orang itu jangan mengirimkan kepada bosnya foto mobil yang mereka pergunakan. Namun si pria itu tidak mau menurutinya dan tanpa pikir panjang, Charlie pun langsung saja menembaknya.
Dalam seketika polisi pun langsung mengerumuni tempat tersebut. Sementara anak buah William itu berusaha kabur dengan kondisi terluka parah. Melihat itu Margot pun berlari untuk mendekati Charlie, namun Dina langsung mencegahnya. Di saat yang bersamaan Ali pun sampai di lokasi kejadian dan mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Charlie dibawa pergi oleh polisi. Di sini Ali, Margot, dan Dina pun tampak sangat terkejut karena mereka tidak tahu kalau Charlie memiliki sebuah pistol. Kini mereka berempat pun benar-benar dalam sebuah masalah besar karena orang yang ditembak oleh Charlie itu adalah salah satu anak buahnya William. Kini hanya tinggal masalah waktu sebelum Lucy menemukan keberadaan mereka. Dan di sini tiba-tiba saja Margot mengatakan kalau ini semua adalah kesalahannya, yang mana dirinya pun meminta supaya Ali berhenti melindunginya karena Margot ingin menyerahkan dirinya ke tangan Amerika. Mendengar perkataan istrinya semacam itu, dalam seketika Ali pun langsung terbakar emosi dan dirinya mengatakan kepada Margot kalau ini semua bukanlah salahnya siapa-siapa, dan Ali pun berjanji kalau dirinya akan memperbaiki ini semua. Di sini Dina pun langsung merasa bingung, bagaimana ini semua tiba-tiba saja menjadi kesalahan ibunya. Lalu Dina pun meminta penjelasan, namun Margot tidak mau menjawabnya. Kemudian Dina pun menyusul ayahnya dan mereka berdua saling bertukar ide tentang bagaimana caranya mengeluarkan Charlie dari penjara terkutuk itu. Yeah, said we still have cops with guns. Dan tiba-tiba saja di sini Ali menyadari kalau setiap gedung yang ada di kota ini terhubung satu sama lainnya melalui sebuah selokan badai, begitu juga dengan penjara. Kemudian Ali dan Dina pun menyusuri setiap lubang pembuangan air hingga akhirnya mereka menemukan ujung selokan itu. Goes right to the jail. Setelah itu kemudian Ali pun memberitahukan kepada istrinya kalau dirinya menemukan sebuah cara untuk mengeluarkan Charlie dari penjara terkutuk itu. Namun pertama-tama mereka harus menyiapkan parameter dan memastikan kalau rencananya ini pasti akan berhasil. Mereka kemudian mendapatkan tugasnya masing-masing, di mana Margot bertugas mengamati keadaan di sekitar kantor polisi, sementara Ali mempersiapkan rute pelarian. Lalu dirinya pun masuk ke dalam selokan badai dan berusaha mencari jalur selokan yang terhubung langsung ke dalam penjara. Sementara itu di tempat lain William menemukan anak buahnya tewas kehabisan darah. Sebelum tewas anak buahnya itu sempat menghubungi William dan memberitahu di mana lokasi keberadaan Charlie. Singkat waktu malam pun poe, dan kini tiba saatnya mengeluarkan si Charlie dari penjara. Kemudian Ali pun menyuruh Margot untuk memukul wajahnya. Kemudian Ali pun berpura-pura terluka dan meminta bantuan kepada polisi kalau dirinya baru saja dirampok. Dan di sini Ali pun berusaha untuk memancing polisi itu supaya keluar dari kantornya. Flip-flops, he took my money, he took my passport. Dan tiba-tiba saja saat itu terdengar suara ledakan yang tak lain itu adalah perbuatan Margot. Dan semua polisi yang ada di kantor itu pun langsung berhamburan keluar untuk memeriksa keadaan. Melihat itu Ali pun langsung mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kunci sel penjara. Di sini Ali pun sadar kalau dirinya harus bergerak cepat karena di saat yang bersamaan terlihat William dan semua anak buahnya beramai-ramai menyerbu kantor polisi. Yang mana saat itu William pun menyandra salah satu polisi dan memaksanya untuk menunjukkan di mana mereka mengurung Charlie. Kemudian Ali pun berusaha untuk memperlambat gerak William dengan merusak semua lubang kunci sel yang ada di penjara itu. Akhirnya Ali pun berhasil mengeluarkan Charlie dari selnya. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke ruangan di mana Ali sudah mempersiapkan rencana pelariannya. Di sini Ali pun menyuruh Charlie memporak-porandakan ruangan itu, sementara dirinya membobol ventilasi udara sehingga mereka terlihat seolah-olah melarikan diri dari lubang ventilasi tersebut. Ketika William berhasil masuk dalam ruangan tersebut, dirinya sama sekali tidak memperhatikan lubang yang ada di lantai itu. Sementara di dalam selokan terjadi sebuah permasalahan baru karena ternyata Charlie memiliki ketakutan terhadap air. Kemudian dengan sabar Ali pun menuntun putranya itu keluar dari selokan tersebut. Terlihat Margot dan Dina sudah menunggu kedatangan mereka di atas sebuah perahu karet. Lalu mereka berempat pun segera pergi dari tempat tersebut. Di atas sebuah kapal penangkap ikan, keluarga itu pun terombang-ambing di tengah lautan berusaha untuk mencapai Kasaroha, yakni tempat aman yang dijanjikan bebas dari segala permasalahan, dan mereka berharap untuk memulai sebuah lembaran baru di sana.
dan bersambung. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah kalian suka? Karena ini teh masih ada selanjutnya, yaitu season keduanya. Saya akan melanjutkannya dan tentunya ini seru sekali gitu filmnya. Ini yang kedua itu kalau masalah bertahan hidup di hutan, menjelajahi hutan ganasnya hutan Guatemala. Dan bagi kalian yang kalau suka dengan video ini, silahkan share videonya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, bagikan oleh teman-teman semua. Oke, sekian dari saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya.